Selamat datang di podcast Komunikasi Lintas Budaya. Saya Andra Kasyatindas dan dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi pengalaman hidup dan berkomunikasi sebagai orang Jawa yang tinggal di Pandeglang, sebuah kota di Banten yang kaya dengan budaya. Pandeglang terletak di ujung barat Pulau Jawa, dikenal dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Bagi orang Jawa yang pindah ke Pandeglang, adaptasi terhadap lingkungan baru ini bisa menjadi pengalaman yang menantang sekaligus memperkaya. Bagaimana mereka berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal Banten yang khas. Bagaimana mereka mempertahankan identitas budaya Jawa mereka sambil berbaur dengan masyarakat. Dalam video ini, kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik dari satu narasumber yang telah menjalani kehidupan ini. Beliau akan berbagi tentang tantangan dan keunikan dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budayanya yang berbeda, serta strategis apa saja yang mereka gunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Mereka juga akan membahas, atau beliau juga membahas tentang pentingnya kesadaran budaya dalam berkomunikasi, serta bagaimana kita bisa belajar dan tumbuh melalui interaksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Pandeglang yang kaya akan kekayaan budaya dan kesejahteraan penduduknya menawarkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana komunikasi lintas budaya dapat memperdalam. Mari kita mulai podcast ini dengan mendengarkan cerita-cerita dari tamu kita, yaitu Wak Egy. Dia akan berbagi pengalaman dan pandangannya tentang bagaimana komunikasi lintas budaya yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Selamat mendengarkan. Baik pemirsa, saya akan mencoba mengulik sebuah budaya yang ada di Jawa dan bila dibandingkan dengan di Pandeglang ini. Terus saya akan kedatangan ke saudara saya yang bernama Egy atau Wak saya, dan juga kita akan membahas tentang budaya yang di lingkungan beliau ini ya. Gimana Egy, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kakak Kesha gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Terus apa nih kesibukannya? Terus juga bagaimana aktivitas sehari-hari di lingkungan UA? Terus di lingkungan tempat tinggal UA gitu. Yang yang di Jawa gitu loh. Oke. Alhamdulillah aktivitas masih lancar. Terus aktivitas di rumah, di kebun, terus juga ya kegiatan-kegiatan biasa kayak ngurus anak, ngurus istri, bekerja dengan rutinitas yang biasa. Alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian juga di lingkungan pergaulan antara di Jawa sama di sini ternyata memang karena saya lebih lama ya tinggal di daerah Pandeglang dibandingkan dengan di wilayah Jawa sana, karena tempat kelahiran begitu, dan di Pandeglang sendiri banyak persamaan lah antara secara interaksi sosial masyarakat, kemudian juga antara lingkungan pergaulannya, terus juga interaksi sosialnya, dan budaya-budaya yang di Jawa dan di sini pun tidak jauh berbeda antara kekayaan budaya di sana dan juga di sini. Bagaimana memahami budaya UA di Jawa gitu loh? Secara pendirian pribadi, nurani pribadi UA sendiri ya, yang namanya budaya itu lahir dari cipta dan karsa hati diri kita, dari para manusia sendiri ya. Artinya bahwa kayak istilah makna seni itu merupakan definisi yang globalnya adalah seni merupakan segala sesuatu yang bernilai indah, itu juga seni. Tapi kalau budaya sendiri maknanya adalah hal-hal kearifan lokal,
hal-hal yang berbau adat, hal-hal yang berbau hukum, secara hukum tradisi, hukum masyarakat, dan hukum kearifan lokal yang ada, itu bisa lahir atau bisa memicu sebuah budaya begitu. Dan antara budaya Jawa dan Sunda memang ada perbedaan, tapi yang pasti banyak juga persamaan begitu. Di Jawa ada budaya yang bernuansakan magis, di Pandeglang pun juga sama begitu. Cuman perbedaannya juga banyak, cuman kita tinggal bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri antara diri kita dengan budaya di Jawa dan budaya di daerah Pandeglang, wabil khusus budaya Sunda. Wah kan dari Jawa nih, tapi tinggalnya di Pandeglang. Ada penolakan enggak masalah budaya di lingkungan Uwa yang sekarang itu? Secara psikologi ya, tidak ada perasaan menolak sih, cuman ada hal yang harus kita sesuaikan di antara budaya yang sebelumnya dilaksanakan atau dilakukan yang sudah melekat di masyarakat, kemudian beralih dengan penyesuaian budaya baru di lingkungan yang baru. Itu lebih ke bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya yang baru begitu. Dan secara penolakan kayaknya nggak ada sama sekali. Yang jelas justru saya pribadi termasuk orang yang sangat menghargai dan punya andil besar dalam unsur pelestarian budaya. Makanya banyaknya budaya yang ada di Indonesia itu menjadi warna dan kekuatan bagi kita, begitu sangat berlimpah ruahnya budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, begitu, bangsa Indonesia. Alhasil saya justru malah nambah kaya akan pengetahuan begitu. Di samping budaya Jawa yang melekat, itu juga bisa bertambah dengan kebudayaan Indonesia yang baru, dengan warna yang baru di lingkungan Kabupaten Pandeglang. Nah, bagaimana proses memahami budaya Uwa di Jawa gitu dengan budaya Uwa tinggal sekarang itu? Oke. Pemahaman secara pribadi memang kebanyakan kalau budaya di Jawa cenderung kita itu lahir di sana, lahir di daerah Jawa, pasti kebudayaan yang sudah ditekuni atau yang sudah dilakukan itu pasti turun temurun begitu ya, turun temurun dipelajari dan ditransfer keilmuan pengetahuannya terhadap generasi anak-anaknya di lingkungan keluarga, dan itu sudah menjadi budaya yang begitu sangat melekat atau budaya yang memang perlu adanya pembelajaran begitu di tingkat kursus atau juga sanggar atau juga kesenian-kesenian yang lain yang harus dilakukan pembelajaran lebih. Di samping lingkungan keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh dalam pengenalan budaya asli dari Jawa sana. Sama halnya di Pandeglang sendiri juga memang sama, kebudayaan yang ada di kita, baik itu budaya yang sifatnya tertulis, budaya yang tidak tertulis, budaya yang wujud ataupun tidak berwujud, itu di lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan edukasi terhadap para anggota keluarga secara turun-temurun. Dan untuk memperkuat ataupun memperluas pengetahuan dan penguasaan terhadap budaya tersebut, ada kayak misalkan lembaga sanggar ya, ada edukasi-edukasi tambahan dalam rangka mengasah agar kita sendiri sebagai pribadi warga masyarakat lokal, masyarakat pribumi, mampu memahami, mengetahui, dan menguasai secara keseluruhan budaya yang kita miliki baik dari Jawa dan juga Pandeglang gitu. Uwa mengalami perubahan budaya enggak gitu? Dulu di Jawa, sekarang di Pandeglang. Secara perubahan jelas ada ya, ada perubahan yang biasanya karena transmigrasi atau bermigrasi dari Jawa ke sini, alhasil ada beberapa penerapan budaya-budaya yang di Jawa yang bisa diterapkan di sini karena memang ada unsur persamaan begitu. Contoh misalkan dalam hal budaya tata krama ya, tata krama atau akhlakul karimah, attitude, etika, itu di Jawa sendiri kayak misalkan cium tangan, kemudian harus nunduk terhadap orang yang lebih tua, atau misalkan
etika berbudaya yang misalkan di rumah itu menjaga pola makan, pola kebersihan, terus memakai pakaian adat pada saat lagi ada acara ini. Nah, itu juga sudah apa ya? Sudah sering diterapkan di sana, menjadi kebudayaan tersendiri, menjadi kebudayaan yang sudah lazim begitu dilakukan. Di sini juga bisa diterapkan beberapa kayak misalkan tadi akhlakul karimah, attitude, saling menghargai, menghormati, antara bahasa dengan orang yang lebih tua seperti apa, pemakaian bahasa kalimatnya begitu, itu juga sama penerapannya. Dan secara perubahan sih paling lebih ke penyesuaian diri aja ketika berbudaya bahasa di Sunda seperti ini, dan penyesuaian antara dialek, lidah ya, pengucapan pelafalan bahasa kalimat, kemudian penguasaan satu kearifan lokal yang ada di wilayah Pandeglang seperti apa begitu. Ua kan tinggal di Pandeglang sekarang. Apakah Ua masih mempertahankan budaya yang di Jawa? Terus apa namanya, budaya Ua yang di Jawa itu loh, masih dipertahankan atau udah enggak? Secara pribadi kebudayaan itu harus wajib kita lestarikan. Dan ketika Ua ada di Jawa, otomatis memakai kebudayaan yang ada di sana. Kalau ketika Ua ada di sini, otomatis menyesuaikan juga kebudayaan yang ada di sini. Yang jelas adalah dihilangkan tidak, tapi sebagai pengetahuan terhadap perbandingan dan persamaan antara budaya satu dan juga lainnya, itu jadi bertambah wawasan kita. Gitu kan, bertambah wawasan antara misalkan kebetulan orang Sunda di sini kita lagi bercengkrama, bertanya-tanya seputar bahasa ataupun budaya yang ada di Jawa seperti apa. Kita konversikan di sini, kita implementasikan di sini, ternyata cocok dan bisa begitu. Salah satunya adalah menjadi edukasi, nambah wawasan juga. Kemudian dari sini juga ketika lagi tinggal di sana, kebetulan lagi on the way pulang kampung, kebudayaan di sini yang memang positif dan ada di sana diterapkan bisa, juga diterapkan juga di sana gitu. Artinya melupakan tidak, justru malah jadi nambah kekayaan wawasan keilmuan. Kemudian lagi bisa jadi dari modal budaya aja ini bisa mencerminkan jati diri seseorang begitu sangat luar biasanya kita dalam menghargai budaya, kemudian juga mengimplementasikan budaya-budaya yang ada yang kita miliki. Contoh misalkan kayak pernikahan ya, sekarang lagi ada musim nikah ya, orang Jawa dengan orang Pandeglang otomatis kan Sunda. Orang Jawa ketika tampil di pelaminan ada yang memilih untuk budaya adat Jawa, dipakailah di sini. Ternyata para penonton masyarakat, oh ternyata budaya Jawa kayak gitu ya. Nah, orang Sunda misalnya kebetulan pengen nikahnya di sana gitu kan, ternyata kebudayaan dan adat di sana itu seperti itu, ditonton oleh orang Jawa. Nah, ada pengetahuan yang baik antara pertukaran budaya di sana yang bisa jadi efek pengetahuan untuk beberapa masyarakat lokal. Budaya apa yang masih Ua pegang sampai saat ini, walaupun tinggal di Pandeglang nih? Oke. Budaya di Jawa itu yang saya paling suka adalah dari segi baju adat. Baju adat yang sering dipakai pada saat nongkrong atau gabung dengan masyarakat, beberapa baju adat yang dipakai oleh saya, beberapa ya kayak seminggu sekali lah dipakai, kayak belangkon. Kemudian pakai sarungan yang garis-garis itu, sarungan garis-garis apa namanya ya lupa, yang garis-garis dan lain sebagainya. Beberapa baju, pokoknya pakaian adat yang biasanya saya pakai di sana, saya gunakan di sini. Ternyata warga masyarakat Pandeglang pun legowo menerima pakaian adat yang sering saya pakai. Budaya apa namanya yang tertarik nih menurut Ua di Pandeglang apa itu? Yang menjadi perhatian saya terkait budaya Pandeglang adalah beberapa kreativitas dan inovasi dari warga Pandeglang untuk bisa melestarikan budaya, kemudian juga ragam
keilmuan yang bisa kita peroleh untuk bisa ngulik-ngulik. Ternyata banyak hal yang baru-baru ke sebelah sini untuk Pandeglang kebudayaannya begitu. Karena memang antusias dari para budayawan di Pandeglang sendiri pengen menjaga eksistensi dan menggali potensi budaya apa yang dimiliki oleh Pandeglang untuk bisa pamornya lebih populer begitu. Yang saya soroti adalah sekarang banyaknya para warga Pandeglang yang juga turut serta membudayakan batik. Nah, ini batik Pandeglang sendiri sudah memiliki hak cipta dari Haki ya, dari Haki dan juga dari pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk ragam jenis batik yang dimiliki oleh Pandeglang. Ternyata varian, ragam dan warna sekaligus stylenya banyak begitu. Orang Jawa pun karena memang batik dari sana asalnya, Pandeglang pun tidak mau kalah begitu membudayakan batik juga yang memang asalnya adalah dari Pandeglang. Dan ini bagus begitu karena warga Pandeglang pun punya andil dalam mempertahankan ciri khas kebudayaan masing-masing gitu. Termasuk juga budaya rampak bedug, ada budaya bendrong lesung, kuda lumping, kemudian pencaksilat dan lain sebagainya. Ini ragam budaya yang dimiliki oleh Pandeglang mendapatkan decak kagum oleh saya pribadi agar eksistensi dan pelestarian kesenian ini, budaya yang ada tidak pernah padam untuk para generasi orang Pandeglang. Pengalaman Uwa yang nggak bisa dilupain waktu pindah ke Pandeglang itu apa? Apa ya? Karena di Jawa kan saya tinggal di daerah Jawa, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lingkungannya itu jauh ke pantai, jauh ke pantai secara demografi ya. Dan di sini di Pandeglang ke pantai itu agak dekat begitu, sehingga untuk refreshing agak mudah dan gampang untuk bisa mencari inspirasi. Yang paling tidak terlupakan dari budaya saya di Jawa adalah waktu nonton penampilan Reog Ponorogo. Nah, Reog Ponorogo, siapa tahu itu juga Reog Ponorogo bisa diundang ke Pandeglang untuk bisa jadi inspirasi juga untuk Pandeglang. Siapa tahu mungkin ada reog badak gitu ya. Ada reog badak seperti reog Ponorogo, bukan copy paste sih, tapi lebih ke pelestarian terinspirasi dari reog Ponorogo. Kemudian kenapa tidak di Pandeglang juga diterapkan kayak ikon-ikon hewan yang dilindungi begitu dan menjadi lambang Kabupaten Pandeglang. Penampilan reog Ponorogo ini juga karena terinisiasi pernah diklaim atau diaku oleh warga negara Ziran. Jadi andil sekali dari orang Jawa untuk bisa melakukan pelestarian kebudayaan reog agar jangan sampai diklaim kembali oleh orang-orang lain begitu. Itu yang paling berkesan. Hingga saat ini pun datang ke Pandeglang ada kesan baru dalam urusan pelestarian budaya, kemudian ragam budaya yang dimiliki oleh Pandeglang sendiri itu bisa jadi menambah keilmuan yang sangat luar biasa, best untuk begitu kayanya NKRI memiliki kebudayaan yang luar biasa. Oke pemirsa, itu adalah pertanyaan terakhir dari 1 pertanyaan sampai ke 10 pertanyaan. Dan terima kasih sudah hadir di podcast Kesya ini. Terima kasih. Dan juga dan juga udah mau repot-repot datang ke sini kan jauh-jauh kan ya. Untuk budaya pokoknya saya akan terus berjuang untuk melestarikan budaya di Indonesia. Dan cukup sekian dan terima kasih. Dadah.